Benda apa yang sebaiknya beli bekas? Kesederhanaan akhir-akhir ini tengah populer menjadi gaya hidup baru bagi banyak orang. Mereka menyadari pada akhirnya bahwa hidup sederhana membuat mereka bisa hidup dengan lebih lega karena tidak melulu mengikuti tuntutan hawa nafsu. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Meskipun pada sisi keuangan pribadi, banyak orang juga mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah melakukan kesalahan dengan menggunakan keuangan mereka pada banyak hal yang sebenarnya tak perlu. Dan karena kesalahan ini, mereka kehilangan kesempatan untuk menghemat banyak uang. Apakah Anda seperti ini? Jangan berlama-lama menyesali diri. Karena Anda dapat memulai hidup sederhana dan memulai menghemat banyak uang kapanpun Anda mau. Hidup sederhana bukan berarti Anda pelit loh. Hidup sederhana berarti kamu menyingkirkan hal-hal yang selama ini menghabiskan energi, uang, dan waktu kamu yang sebenarnya tak perlu. Sehingga kamu dapat berfokus pada hal-hal yang lebih penting. Karenanya hidup sederhana bisa membuat kamu merasa lebih baik. Lalu bagaimana caranya bisa memulai hidup sederhana? Jika kamu bingung mulai dari mana, berikut akan kita bahas 8 benda yang seharusnya tidak perlu kamu beli baru. Mobil. Bagi beberapa orang membeli mobil baru itu penting, sementara sebagian orang memandang membeli mobil bekas pun sudah cukup. Seperti yang kita ketahui bahwa harga mobil baru turun segera setelah kamu membelinya. Bayangkan, jika kamu membeli mobil baru melalui fasilitas pinjaman dengan bunga yang cukup besar, kamu sudah mengalami kerugian sebanyak 2 kali. Namun, tak bisa ditampik bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa mereka membeli mobil baru justru untuk berhemat, agar menghindari kerusakan mobil yang berarti di kemudian hari. Cara mengakalinya agar kamu tetap bisa membeli mobil bekas adalah dengan mengajak anggota keluarga, teman, atau menyewa jasa montir yang mengerti atau ahli di bidang tersebut. Mereka dapat membantu memastikan bahwa keadaan mobil tersebut masih prima dan baik-baik saja. Jangan sampai kamu merasa senang karena telah hemat ketika membeli mobil. Namun, ternyata uang yang kamu keluarkan justru lebih banyak untuk berbagai biaya perbaikan dan perawatan mobil di kemudian hari. Buku. Apakah kamu pencinta buku? Meski menurut kamu harga sebuah buku tak seberapa untuk diterapkan dalam penghematan. Namun apa jadinya jika kamu menjumlah totalkan harga semua buku yang pernah kamu beli? Lumayan bukan? Sebenarnya ada beberapa cara untuk menekan pengeluaran kamu dalam membeli buku baru. Kamu bisa meminjamnya di perpustakaan setempat, bisa juga menyewanya di tempat penyewaan buku. Atau jika kamu benar-benar menyukai sebuah buku, sehingga ingin membacanya lebih dari 1 kali, kamu bisa membeli buku bekasnya di marketplace, atau mencari di toko buku bekas, atau mencari e-book versi gratisnya yang terkadang sudah beredar di internet. Lumayan hemat kan? Kendaraan rekreasi. Memiliki satu kendaraan untuk keperluan keluarga itu kebutuhan. Memiliki banyak kendaraan untuk tiap-tiap anggota keluarga itu situasional. Memiliki beberapa kendaraan yang hanya kamu gunakan pada saat-saat tertentu bisa jadi bencana. Seperti yang kita ketahui, sebuah kendaraan membutuhkan biaya perawatan dan pajak yang harus dibayarkan. Sehingga daripada kamu kehilangan banyak biaya, lebih baik kamu jual saja kendaraan yang tidak kamu butuhkan, dan berfokus pada kendaraan yang benar-benar memiliki fungsi maksimal bagi kamu dan keluarga. Pakaian. Kabar buruknya adalah membeli pakaian mahal untuk digunakan sehari-hari sangat membuang uang. Itu karena hanya kamu yang tahu betapa mahal harganya. Sementara ada banyak pilihan di luar sana yang menjual baju dengan model yang sama dengan harga yang jauh-jauh lebih terjangkau. Sebagai penghematan, kamu bisa membeli pakaian dengan model yang sama namun harga lebih murah. Atau membelinya secara online karena biasanya harga yang mereka pasang lebih murah daripada harga di toko offline. Furnitur. Ada sebabnya mengapa gaya rumah dengan furnitur yang minimalis akhir-akhir ini sedang naik daun. Hal ini dikarenakan furnitur minimalis cenderung memiliki model yang tidak ketinggalan zaman sampai kapanpun. Pilihan furnitur minimalis dari kayu dapat kamu beli dan gunakan kapan saja namun tetap terlihat edgy dan rustic. Jika kamu tertarik,
Kamu bisa membeli furnitur ini di tempat penjualan furnitur bekas dengan harga yang jauh lebih nyaman di kantong dibandingkan kamu membelinya di tempat penjualan furnitur baru. DVD, ringan hitam, dan kaset. Pada saat ini kita dapat memiliki konten digital dengan lebih mudah, cukup berlangganan aplikasi penyedia, kamu bisa memiliki berbagai konten digital. Namun, jika kamu seorang kolektor atau tidak puas jika belum memiliki benda fisiknya, maka membeli DVD, piringan hitam, maupun kaset bekas dapat menjadi alternatif yang lebih murah. Hampir seperti buku. Ketika membeli DVD, kamu cenderung menontonnya sekali saja. Untuk selanjutnya, jarang sekali kamu ingin tonton untuk kedua kalinya. Daripada kamu membeli DVD baru, lebih baik jika kamu membeli DVD bekas. Peralatan olahraga anak-anak. Anak-anak cenderung memiliki minat yang cepat sekali berubah. Sehingga sayang, jika kamu menghabiskan banyak uang untuk seperangkat peralatan olahraga baru, yang mungkin hanya dipakai selama sang anak masih berminat. Jika memungkinkan, pilih peralatan olahraga bekas agar ketika minat anak berubah, uang kamu tidak begitu banyak terbuang. Hewan peliharaan. Memiliki hewan peliharaan eksklusif memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Mulai dari harganya yang mahal, makanan yang tidak murah, kesehatan, perawatan sehari-hari, dan lainnya. Membuat kamu harus memiliki budget yang lebih untuk memeliharanya. Daripada membeli hewan peliharaan yang eksklusif dengan biaya perawatan yang mahal, mengapa tidak kamu perhatikan hewan-hewan di sekitar rumah kamu yang memang memerlukan tempat tinggal lalu mengadopsi mereka? Meskipun penampilan mereka pada mulanya tidak seindah dan sebersih hewan eksklusif yang kamu beli, namun setelah kamu rawat penampilan mereka, pasti menjadi lebih baik dan tak kalah dari hewan eksklusif lainnya. Sebenarnya masih ada banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat uang. Beberapa poin di atas hanyalah beberapa pilihan yang dapat kamu lakukan. Yang perlu kamu lakukan adalah tanyakan kembali kepada diri kamu ketika akan membeli sesuatu yang baru. Apakah memang kamu harus membeli barang yang baru ataukah ada pilihan lain? Apakah kamu membeli karena ingin ataukah karena butuh? Semakin sederhana pilihan kamu, maka semakin lega perasaan kamu dalam hal keuangan untuk jangka waktu yang panjang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya?